Kisah seorang teroris berubah menjadi misionaris adalah kisah yang melegendaris. Setiap kita berjumpa dengan pemberitaan yang berkisar kepada peranan para rasul. Teroris berubah menjadi misionaris. Bapak Ibu tahu? Yang seragam putih hitam ini? Teroris berubah menjadi misionaris. Siapa itu? Ya, Paulus. Yang pertama, karena kedudukannya di hadapan mahkamah agama. Dia pikir hebat ini, punya jabatan, punya pengaruh. Bisa bikin apa saja, ikut suka. Dia lupa, itu cuman titipan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Sehebat apapun Rasul Paulus, Tuhan patahkan di muka pintu Damsyik. 3 hari buta. Cara Tuhan menegurnya bahwa yang ia lakukan itu tidak berkenan untuk Tuhan. Itu artinya kita maknai sehebat apapun dia manusia, apapun kedudukan dan jabatannya, itu cuman titipan saja. Itu cuman sementara saja, bisa dia berputar arah. Jika kita salah menggunakan titipan itu, Tuhan merubahnya, Tuhan menjinakkannya, dan hilang seketika apa yang menjadi kebanggaan. Kita belajar awal, dari Paulus dibentuk oleh Allah, kebutaannya membuat ia sadar, arogansinya, kesombongannya dipatahkan, dan pintu Damsyik adalah saksi kunci dibentuk. Itu artinya kita yang ada di semesta ini ibarat kita adalah pesiarah yang menjelajahi semesta. Tidak satu pun di antara kita yang tahu batas waktu dari masa pesiarah kita. Hidup kita, Mazmur bilang, ale deng betapung hidup ini kayak ombong di atas daun. Kelihatan sesaat saja, jangan sombong, seketika saja. Angin tiup, hilang. Atau matahari menyinari hilang. Itu artinya, di tengah kesementaraan waktu, kita mesti gunakan hidup, jabatan, kedudukan kerja kita, yang adalah titipan itu dengan baik. Paulus menjadi motivasi bagi kita untuk belajar mengenal ilmu hidup. Walaupun ilmu hidup itu tidak akan kita temukan pada pendidikan formal, tapi spiritualitas kita akan mengajarkan kita ilmu hidup. Beta hargai ale pun kekurangan, beta pahami ale pun kelebihan, dan sebaliknya. Soal kualitas hidup itu adalah soal saling menghargai siapapun kita dan apapun pekerjaan kita. Surat kepada Efesus dia tulis di penjara. Pengalaman-pengalaman pahit yang ia miliki, ia mengajarkan Efesus yang pertama. Seng semua orang itu dengar-dengaran untuk pelayanan dan pemberitaan. Seng semua orang bisa berjalan bersama. Ada orang yang akan menunjukkan arogansi berpikir. Ada orang yang akan menunjukkan kesombongannya. Dan karena itu Paulus bilang, berhati-hati ketika berhadapan dengan setiap orang dalam pelayanan. Sebab dalam dinamika melayani itu, dengan karakter-karakter yang beragam, Efesus mesti memiliki kekuatan untuk menjinakkan yang keras kepala dan keras tengkuk. Yang kedua, surat ini ditulis dalam penjara, bukan Paulus adalah seorang kriminal. Walaupun Damsyik adalah cerita Tuhan merubah, Tuhan membentuknya dari teroris menjadi misionaris. Akhirnya dia taat untuk melakukan tanggung jawab pelayanan. Perjumpaan bersaksi dan melayani. Pada akhirnya dia dipenjarakan karena apa? Para tokoh agama tahu Paulus ada berjalan bersama, menolak pelayanan Injil Kristus. Tapi dia menunjukkan bahwa dia telah berubah. Dan karena itu, di penjara, dia menulis surat kepada Efesus. Dia bukan seorang kriminal, tetapi dia menjalani
perannya sebagai seorang pelayan. Dan dia mengisahkan tentang Efesus, bagaimana realita dari sebuah pelayanan itu. Dan itu artinya melayani pekerjaan Tuhan ini tidak mudah-mudah saja. Melayani pekerjaan Tuhan, kita punya posisi, kita punya keberadaan bukan aman-aman saja. Melayani pekerjaan Tuhan berarti kita berhadapkan dengan berbagai risiko dan konsekuensi. Berhadapan dengan risiko dan konsekuensi itu, lalu Paulus bilang di Efesus, ayat kedua, bahwa kita mesti rendah hati. Kalau 336 orang yang hari ini akan dilantik dan dikukuhkan, yang memiliki sedikit kerendahan hati, kemana pelayanan ini akan diarahkan? Kan masing-masing orang tunjuk wibawa nih, masing-masing orang tunjuk pintar ini, masing-masing orang tunjuk kemampuan. Apalagi kalau pendidikan formal turut menunjang. Pelayanan pekerjaan Tuhan tidak membutuhkan tipikal karakter seperti itu. Sebab kalau seorang pelayan tidak memiliki kerendahan hati, bagaimana pelayanan itu maksimal dan menjadi berkat bagi orang yang dilayani dan menjadi berkat bagi kita yang melayani. Paulus ingatkan Efesus, ingatan, berhadapan dengan kondisi itu, saya mesti punya rendah hati, menjinakkan mereka, merangkul mereka, dan itu yang mesti dimiliki. Yang kedua dia bilang Efesus, ingatan, ale juga mesti lemah lembut, sabar. Itu juga mesti ada pada kita. Lemah lembut dan sabar. Kalau pelayan seng sabar, itu juga berisiko. Lemah lembut juga orang, kan ketemu bukan orang Jawa. Siapa bilang orang Jawa yang bisa lemah lembut saja? Kita juga. Artinya kita lemah lembut bukan kamuflase. Bukan menunjukkan kemunafikan kita, bukan berpura-pura. Tapi kita menunjukkan bahwa ketika kita dipanggil Allah untuk melayani, maka tema kita bilang, kita mesti berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Orang-orang yang berakar dalam Kristus adalah orang-orang yang mesti menunjukkan tipikal hidup yang Tuhan teladani. Lemah lembut, rendah hati, sabar. Walaupun tidak semudah kita membalik telapak tangan, tapi itu proses. Suka ataupun tidak suka, bisa atau tidak, yang namanya kita telah memberikan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan, kita harus menunjukkan itu. Kadang bicara tentang kesabaran, bicara tentang kelemah lembutan, kita mesti korban perasaan. Orang bicara ketong para pelayan, tidak mungkin kita dobrak lagi dengan kekerasan. Tapi kadang, aduh Tuhan kasih kesabaran, kita harus korban perasaan. Walaupun kadang-kadang yang kita mau itu benar. Tapi tidak selamanya orang bisa memahami itu benar. Apalagi kalau sudah dibentuk dengan kebiasaan, kata akang begitu sudah. Padahal yang begitu itu salah. Dan ketika kita mau dudukan peraturan, dudukan sebenarnya, blunder, jadi masalah, tidak disukai. Dan model seperti ini yang dibutuhkan dari para pelayan adalah sabar, rendah hati agar kita bisa memenangkan kekerasan yang salah tempatnya. Paulus dalam kondisi di penjara, dia ingatkan Efesus yang model macam begitu, beta supaya alami kata Paulus. Ale mesti sabar supaya menangkan dorang. Kalau seng sabar, masalah muncul. Paulus bilang untuk Efesus, Paulus juga bilang untuk 336. Bapak Ibu yang hari ini mau kasih diri melayani di periode 2025-2030. Melayani pekerjaan Tuhan tidak semudah kita membalik telapak tangan. Ada banyak hal. Kita pintar, tapi orang bilang beta lebih pintar. Kita tahu banyak hal, tapi orang yang kita layani lebih tahu banyak hal. Yang pintar dan yang lebih tahu banyak hal itu, dia akan menjadi masalah untuk pelayanan kita. Dan kalau kita tidak menangkalnya dengan kerendahan hati, sabar untuk memenangkannya,
pelayanan ini akan hancur. Karena apa? Masing-masing orang akan menunjukkan powernya, kekuatannya, kebolehannya. Padahal pelayanan ini akan binasa sebab kita tidak mampu melakukan itu. Dan itu yang kita belajar. Yang ketiga, Paulus ingatkan Efesus, nyatakanlah kepada jemaat itu untuk berakar dalam Tuhan di tengah keberagaman karunia dan talenta yang dimiliki. 336 hari ini dilantik dengan 336 karakter, 336 pengalaman, 336 kemampuan menganalisa dan mengambil keputusan. Menyatukan peran-peran dengan keperbedaan itu, dia membutuhkan kesabaran dan kerendahan hati. Beta ulang. Sebab kalau kita tidak sabar, maka ruang itu akan menjadi kehancuran dan kebinasaan. Dan Paulus ingatkan bahwa dalam ketritunggalan Allah itu, seluruh pelayanan dia bertumbuh, berakar dan berbuah. Roh Kudus akan memampukan orang-orang yang memberi diri melayani pekerjaan Tuhan. Dan Roh Kudus akan mencekapkan orang-orang yang memberi diri melayani pekerjaan Tuhan. Dan dia bergantung seutuhnya untuk Tuhan. Biar kita punya pengalaman segudang lai. Biar kita punya pendidikan formal tinggi lai. Pelayanan pekerjaan Tuhan ini butuh kerendahan hati, kesabaran, kelemah lembutan. Dan kita bisa untuk melakukan itu dalam peran-peran yang berbeda. Keempat, dalam catatan ini, Paulus ingatkan bahwa sebagai tubuh Kristus, gereja ada dalam keberagaman. Gereja ada dalam keberagaman. Suku, budaya, pengalaman, pengetahuan, dan keberagaman itu yang kita mesti mampu mensiasatinya, menggodoknya, menatanya, supaya yang beragam itu dia tidak menjadi ancaman bagi sebuah pelayanan. Yang beragam itu kalau kita tahu aturan, maka aturan itu yang akan membingkai seluruh gerak dalam dinamika kita melayani. Kalau yang beragam itu kita pahami, maka keberagaman itu tidak akan menjadi petaka untuk sebuah pelayanan dalam dinamika bersaksi dan melayani. Bagaimana kita, orang-orang yang mau memberi diri, melayani ada di tengah keberagaman? Sekali lagi puncaknya adalah ketika kita berakar, bertumbuh dalam Tuhan. Yang tidak bisa menurut kita karena keterbatasan kita. Tuhan cakapkan dengan rohnya, kita mampu melakukan itu. Tetapi kalau kita itu biasa. Beta biasa karena beta selalu mengalami dan beta selalu melayani. Yang model macam itu, yang bergantung untuk Tuhan, yang masalah sedikit saja lari kaki kepala. Tuhan izinkan. Pelayanan ini bukan pelayanan kita, tapi pelayanan ini demi Tuhan punya kemuliaan. Keberagaman itu pula kita berhadapan dengan umat yang kita layani. Ibu bapa dipilih, Tuhan kasih kesempatan ibu bapa melayani di periode 2025-2030. Ada Andar Ismail bilang begini, setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Mereka yang punya masa telah berakhir di 2020-2025 dan ibu bapak punya masa di 2025-2030. Itu bukan berarti katong pu masa ini lalu katong atur baru. Tapi katong pu masa ini katong bergerak dalam satu grafik. Meneruskan dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh periode kemarin, menata lagi, membenahi lagi apa yang mesti kita tingkatkan. Sehingga di tengah keberagaman itu kita tidak tunjukkan, oh periode ini boleh bagus, yang kemarin itu kerja seperti apa. Kita tidak punya hak untuk menilai,
setiap pekerjaan pelayanan yang sudah dilakukan oleh mereka yang Tuhan izinkan melayani. Kan sama. Kita tidak punya kekuatan untuk menilai, kemarin itu dong kerja apa? Barang sesapa. Barang sesapa, sekolah apa? Kan bisa. Orang mengeluarkan kata itu kepada kita, pada akhirnya kan kita malu, tetapi kita belajar. Kita punya talenta, kita punya kelebihan, lengkapi dia yang pun kurang. Dia pun kurang, dia pun label lengkapi beta pun kurang, itu. Ini yang dimaksudkan Paulus untuk Efesus. Keberagaman itu mesti dipadukan sehingga berjalan bersama ada kualitas yang dimiliki. Jadi keberagaman bukan ancaman. Kekayaan itu bukan ancaman, kepelbagaian bukan ancaman, tapi sebuah kekayaan yang mesti kita kelola untuk sebuah pelayanan. Apalagi di jemaat GPM Peniel Bentas keberagaman cukup kental. Ini hampir sama dengan Rehoboth, kita bilang Indonesia mini di sini. Tuh, suku, ras, semua ada di sini sama dengan Rehoboth. Kita bilang itu Indonesia mini. Bagaimana kita mau mengelola Indonesia mini dalam jemaat ini agar kualitas itu, agar diberkati. Tema kita mengarahkan kita punya pikiran berakar, bertumbuh, berbuah dalam Tuhan. Itu artinya andalkan Tuhan. Pekerjaan ini punya Tuhan, bukan punya manusia. Jadi kalau pekerjaan ini punya Tuhan, ada kekuatan kita, ada jabatan kita yang akan menghancurkan keutuhan persekutuan jemaat. Ingat Paulus, Tuhan patahkan buta 3 hari. Bisa saja. Kalau pelayanan ini bagus, jemaat ini sudah diberkati, lalu kemudian ada hal-hal yang muncul yang ingin melemahkan dan menghancurkan persekutuan ini. Ingat Paulus, Damsik cerita, buta 3 hari. Dan pada akhirnya aku biar beta hebat lagi. Tapi Tuhan punya kehebatan yang membuat beta hancur berantakan. Bagaimana kita kelola keberagaman kita di jemaat ini? Nats pembimbing tadi mengajarkan kita, hendaklah kamu selalu rendah hati. Kalau ketong semua di jemaat ini rendah hati, sabar, lemah lembut. Karena sudah berakar dan bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Mau ada gelombang lain, mau ada tsunami lain, ketong tetap stabil, ketong kuat. Karena apa? Kita adalah umat, kita adalah orang percaya yang berakar dan bertumbuh dalam Tuhan. Tapi kalau kita punya telinga tipis, itu bukan orang yang bertumbuh dan berakar dalam Tuhan. Orang yang bertumbuh dan berakar dalam Tuhan, biar ancaman datanglah dia kuat. Sebab kita berdiri, berkokoh di atas kasih karunia Tuhan. Dan kekuatan yang akan menopang kita. Sehingga menikmati kasih karunia Allah itu, kita diizinkan untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepada kita. Yang kelima, Paulus ingatkan Efesus bahwa dengan demikian gereja mesti mencirikan Kristus sebagai kepala. Ini yang harus kita pahami dan pergumulan-pergumulan bersama ke depan akan menjadi kekuatan kita. Kalau ada pepatah bilang begini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita tidak bersatu, jemaat ini tidak bersatu, pelayan dan umat tidak bersatu, yang cuman angin sepoi-sepoi saja hancur berantakan. Hancur berantakan. Tapi kalau kita bersatu, karena kita berakar, bertumbuh, berbuah dalam kasih karunia Allah, biar tsunami datang lagi, yang akan menghancurkan kita, kekuatan ini, jemaat ini, sebab kita bertumbuh dan berakar dalam Tuhan. Dan itu artinya pelayan dan umat mesti punya kekuatan berjalan bersama. Taruh telinga untuk setiap hal dalam perintah Tuhan. Pelayan taruh telinga for umat, umat taruh telinga for pelayan. Dan pendengaran itu akan diberkati sehingga kualitas pelayanan ini mencirikan bahwa
jemaat ini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dan itu kita punya kekuatan. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan banyak hal. Sekali lagi, kalau kita punya kekuatan, bertumbuh dan berakar dalam Tuhan, sehebat apapun persoalan yang menghadang kita, ingin menghancurkan keutuhan persekutuan, kita tidak akan. Tetapi kita belajar, orang yang ingin menghancurkan pelayanan, Tuhan akan binasakan dia seperti Tuhan jinakan Paulus. Kita belajar. Ketujuh Andar Ismail bilang, jika setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya, kita memaknai hukum tabur tuai. Melayani pekerjaan Tuhan, jangan memperhitungkan apa yang akan kita dapatkan. Jangan termotivasi oleh apapun. Kita melayani dengan sukacita, dan pada waktunya kita belum tabur. Ketika Tuhan mengizinkan kita tabur, kita belum tuai, tapi generasi-generasi kita akan menuai apa yang kita tabur. Tapi kalau kita punya rencana menabur di luar Tuhan punya kendali, jangan harap tuaian kebaikan akan kita dapatkan. Malapetaka, kebinasaan akan kita tuai. Mungkin kita belum tuai, tapi generasi-generasi kita akan tuai. Lalu orang bilang begini, dulu tuh waktu dia pun papa itu bikin A, B, C, D, sekarang tuh anak-anak terima itu. Atau orang akan bilang, kesian ini ketong, ini karena dia pun orang tua maka ketong menikmati. Itu artinya sejarah akan melegendari setiap peristiwa yang terjadi dalam pelayanan. Baik akan orang ceritakan, dia pun orang tua dulu tuh bikin hancur jemaat, akhirnya dulu punya jabatan, bikin hancur jemaat, anak-anak yang jadi gitu. Realita yang tidak bisa kita pungkiri. Beta percaya 336 yang telah Tuhan pilih lewat wadah-wadah organisasi, unit-unit pelayanan adalah orang-orang yang mau kasih diri. Ketompung labe lengkapi orang yang kurang. Orang yang pun labe lengkapi ketompung yang kurang. Untuk pelayanan jangan topo dada. Untuk pelayanan jangan cari nama. Untuk pelayanan jangan cari popularitas diri. Tetapi yang ketong punya mau lakukan adalah untuk Tuhan punya kemuliaan. Selamat melayani, bersaksi bagi Tuhan. Kasihnya mencakapkan Bapak Ibu. 336 yang akan berkarya di periode 2025-2030. Dan semua kita umat yang ada di jemaat ini akan Tuhan berkati. Tangan kasihnya yang tak kelihatan menopang dan menyertai kita semua kini dan selamanya. Amin.